Berikut ini adalah hasil perbedaan di beberapa media dengan dua mesin yang berbeda ya. Yang sebelah kiri ini ada menggunakan mesin laser fiber marking, dan yang sebelah kanan ini menggunakan CO2 marking dengan laser source-nya adalah radio frekuensi tube ya, atau RF tube, atau biasa dikenal juga dengan metal tube. Oke, sekarang kita akan mulai membandingkan dengan media yang pertama, yaitu akrilik silver. Hasilnya seperti ini untuk akrilik silver. Pada CO2 marking, si laser akan memakan bagian akriliknya. Dia memakan bagian akrilik sehingga menghasilkan efek seperti ini di akrilik di grafir. Ini. Sementara untuk yang laser fiber marking, laser hanya membakar bagian abu-abunya saja, hingga tidak ada efek yang mengenai akriliknya. Hasilnya dia tembus ya, tembus bening seperti kaca. Kalau untuk CO2 dia seperti agak buram karena dia akriliknya di grafir. Yang kedua adalah akrilik gold mirror. Ini hasilnya juga sama seperti akrilik silver tadi ya. Yang CO2 marking dia memakan bagian akriliknya, sementara yang fiber dia tidak. Dia efeknya bening, hanya menghapus bagian abu-abu saja. Oke, lalu ada di sini saya menggunakan board ya, paperboard. Ini hasil untuk paperboardnya bisa dibilang tidak terlalu jauh ya hasilnya. Artinya kedua bahan ini bisa digunakan atau bisa dimarking dengan laser fiber maupun laser marking CO2. Kemudian ada kardus. Di kardus pun juga sama, keduanya ini bisa diproses. Nah, lalu untuk yang ketiga, ini media kertas ya, ini art karton 260. Di CO2 marking dia memberikan efek seperti ini, namun di laser fiber dia tidak berefek sama sekali. Kemudian akrilik, untuk akrilik bening ya. Nah, akrilik bening ini untuk laser fiber marking dia tembus, berdasarkan uji coba tadi dia akan tembus ya. Jadi sebenarnya efek ini bukan efek kena grafir, tapi dia pantulan dari bawah apa namanya platnya, itu pantulan asapnya sehingga menghasilkan seperti ini ya. Cuma ini nggak rekomendasi untuk digunakan di akrilik bening. Ini hanya efek pantulan aja. Untuk di CO2 marking ini bagus hasilnya, sama seperti CO2 laser cutting ya. Tapi ini memang lebih halus, bisa dibilang dia lebih halus dan dia timbul relief. Untuk settingan-settingannya, power speed dan sebagainya itu bisa disesuaikan. Tapi intinya ini berefek untuk CO2 marking di akrilik bening berefek, untuk di fiber marking itu tidak bisa lah. Ya. Nah, ini tidak direkomendasi hasilnya tadi berdasarkan kita uji. Yang selanjutnya akrilik putih. Untuk di akrilik putih, mesin laser fiber marking tidak memberikan efek sama sekali. Dan untuk di CO2 marking ini memberikan efek pewarnaan memang tidak ada, tapi ini dia dimakan oleh laser ya, relief jadinya. Nah, ini relief bagus hasilnya. Jadi artinya ini berefek di CO2 marking, dan yang fiber marking tidak memberikan efek. Kemudian selanjutnya di akrilik warna hitam. Nah, untuk di akrilik warna hitam, laser fiber marking ini memberikan efek warna putih seperti ini. Dengan teksturnya itu agak timbul sedikit ya, tapi nggak terlalu. Nah, untuk di CO2 marking, dia tidak memberikan efek warna putih, namun dia memakan bagian grafirnya. Ini terasa juga reliefnya ya. Jadi semakin kuat powernya, dia akan semakin dalam. Seperti ini, jadi sama seperti laser CO2 lah ya. CO2 cutting. Ini sangat terasa sekali dalamnya, yang ini enggak, tapi memberikan efek warna putih.
ini untuk di media kayu, ini saya gunakan kayu triplek ya. Nah, pada kayu triplek ini dengan laser fiber marking dia tidak sama sekali tidak memberikan efek, tidak memberikan efek, namun untuk di CO2 dia memberikan efek yang bagus. Jadi warnanya ini sebenarnya bisa agak gelap atau agak coklat. Nah, ini tergantung dari bagaimana power itu disetting. Kemudian selanjutnya adalah kulit. Nah, di media kulit sendiri ini, balik. Nah, ini untuk di laser fiber marking dia bisa juga ya memberikan efek untuk di media kulit. Seperti yang ada di video saya yang sebelumnya juga untuk marking kulit dia bisa. Ini perbedaannya hanya di pengaturan saja, tapi keduanya memberikan efek.